Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan oleh kasih karuniamu yang begitu besar, yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri putramu yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Semoga kami senantiasa bersikap bijaksana dalam menanggapi kasih karunia itu dan juga memandang sesama kami dalam cinta kasih, bukan sebaliknya dengan kebencian apalagi dendam. Semoga hidup kami menjadi tanda rahmat dan berkat dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama pada hari ini dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka
Mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang kita kutip dari kitab Kebijaksanaan pada hari ini itu menjadi nubuat tentang kehidupan Yesus. Di dalam Injil yang kita baca, dalam Injil Yohanes khususnya, tapi juga dalam seluruh Injil menggambarkan dimensi itu, betapa orang-orang memusuhi Yesus. Bahkan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang yang memusuhi dan melawannya. Orang-orang Yahudi menurut Yohanes berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, ayat 10, ayat 25-30 yang diwartakan pada hari ini, orang-orang Farisi berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Pada intinya, orang-orang yang memusuhi Yesus selalu mencari cara bagaimana menyingkirkan Yesus. Dan salib menjadi puncak tindakan penyingkiran itu, tetapi kemudian diubah oleh Allah menjadi tanda kemenangan dan jalan keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca Injil Yohanes pada bab 5, Injil Yohanes menjelaskan alasan perlawanan orang-orang yang mau menyingkirkan Yesus itu. Inilah sebabnya orang-orang Yahudi berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yesus, karena dia bukan hanya melanggar hari Sabat, tetapi juga menyebut Allah sebagai Bapanya dan menjadikan dirinya setara dengan Allah. Injil Yohanes bab 5 ayat 18. Yesus sepenuhnya sadar akan meningkatnya pertentangan terhadap dirinya, terhadap ajarannya, terhadap mujizat-mujizat yang dibuatnya, dan bahkan terhadap kepribadiannya. Daripada pergi bersama murid-muridnya ke pesta di Yerusalem, yaitu pesta Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun, suatu hari raya musim gugur yang berlangsung selama 7 hari setelah Hari Perdamaian. Itu disebut dalam kitab Imamat bab 23 ayat 33-38. Perayaan ini sebetulnya mengenang 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun, merayakan kehadiran Allah bersama umat perjanjiannya, dan menantikan kedatangan Sang Mesias. Maka terjadilah ziarah besar-besaran ke Bait Suci pada masa ini, karena itu merupakan suatu kewajiban. Itu disebut dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 13-15. Kalau kita membaca dalam kitab Sakaria, Nabi Sakaria melihat hari ketika semua bangsa, dan bukan hanya umat Israel, tetapi bahkan bangsa-bangsa melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan pesta penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa membaca dalam kitab Sakaria bab 14 ayat 16-15. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Yesus tidak bersembunyi saat berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya, tetapi justru tampil berkhotbah secara terbuka. Dia terus menyampaikan pesannya tentang Bapa yang mengutus dia sebagai putra tunggal Bapa untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan kematian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sayangnya seperti digambarkan sebagai nubuat dalam kitab kebijaksanaan yang tadi kita baca, ada orang-orang yang punya pikiran jahat dan sesat. Bagian dari kitab kebijaksanaan mencirikan pemikiran orang-orang yang berusaha untuk membunuh Yesus. Itu yang disebut orang-orang fasik yang berkata satu sama lain, marilah kita menyerang orang benar karena dia jahat terhadap kita. Dia menentang perbuatan kita, mencela kita karena pelanggaran hukum, dan menuduh kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam pengajarannya, Yesus yang sering mengoreksi kesalahan penafsiran orang-orang Farisi terhadap hukum dan penyalahgunaan hukum Musa untuk menutupi ketidakadilan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka disebut orang fasik, orang jahat. Melawan Yesus yang berbeda dengan cara pikir hidup dan mengajar dibandingkan dengan mereka. Dan itu membuat mereka menjadi marah terhadap Yesus, marah terhadap orang benar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kitab kebijaksanaan, orang jahat ingin menguji orang benar untuk melihat apakah doktrinnya benar dan apakah dia adalah anak Allah. Lalu mereka bersekongkol untuk mencerca, menyiksa, menghukum orang benar itu dengan kematian yang memalukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah yang kita renungkan nanti pada Minggu Sengsara, mulai dari Minggu Palma, lalu Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan pada malam Paskah. Kita memusatkan perhatian kita pada Kristus sebagai orang benar yang dimusuhi oleh lawan-lawannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana permusuhan, perlawanan terhadap orang baik, orang benar, itu juga bisa terjadi di antara kita. Bangsa kita saat ini sedang masih dalam proses kegaduhan pasca pemilu, terutama Pilpres 2024. Pihak-pihak tertentu masih belum bisa menerima atas hasil pemilu ini. Bahkan ada komunitas yang menyerukan mau mengadakan pengadilan rakyat. Kita negara hukum, kita memiliki mekanisme, kita mempunyai prosedur. Tentunya dengan segala hormat kita berharap bahwa mekanisme itu yang dipegang meskipun ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Ketidaksempurnaan itu yang harus dikoreksi. Tetapi kita tidak boleh kemudian main hakim sendiri, melanggar, melawan, dan melanggar hukum yang ada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu sabar, penuh cinta kasih, bahkan mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Itulah kebenaran jati diri iman Kristiani kita.
tidak ikut-ikutan dalam ambil bagian menyerang pihak-pihak yang dalam tanda kutip dianggap salah, tetapi secara mayoritas justru mendapatkan dukungan dari warga masyarakat kita. Tidak bijaksana mengatakan masyarakat kita tidak paham, tidak mengerti, karena warga bangsa masyarakat kita memiliki kearifan, yaitu menjaga hidup yang harmonis, yang damai, sejahtera. Keadilan, perdamaian akan selalu menempuh jalannya sendiri yang kerap kali di luar dugaan dan perkiraan kita. Kita harus menerima sebagai penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang mampu menulis tetap tegak lurus, meskipun harus ditulis di garis-garis yang bengkok. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.